Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam sejarah lalu budaya orang Yahudi pada zaman dahulu itu ada yang namanya konsep pembalasan di bumi. Jadi kalau ada orang yang dianggap itu berdosa, maka juga akan diterimanya pada saat ini pula ketika dia masih hidup. Ketika dia berbuat baik, maka juga akan diterimanya pada saat ia hidup pula. Sehingga karena paham ini, konsep semacam ini, orang-orang yang cacat seperti yang dikisahkan dalam Injil ini, yang namanya Bartimeus itu karena cacat ini adalah dianggap oleh orang-orang itu sebagai hukuman dari Allah karena dosa-dosanya atau dosa dari keluarganya. Jadi ini adalah sebuah hal yang menyakitkan. Memang dirinya tidak bersalah, tetapi sudah sejak lahir disingkirkan. Dia harus dijauhi supaya tidak tertular, tidak menular kepada orang lain, dan kiranya dosa itu anggapannya sesuatu yang menular. Maka dari itu ini juga dipandang sebelah mata, direndahkan oleh orang-orang pada umumnya karena keadaannya itu. Namun melalui peristiwa Bartimeus yang dikisahkan dalam Injil hari ini, setidaknya kita diberi 3 pesan. Yang pertama, bahwa di tengah keramaian dan keterbatasan, Bartimeus ini masih mendengarkan suara Yesus. Jadi dikisahkan tadi bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tentu kalau banyak orang dan orang itu sedang berjalan, mesti suaranya mungkin juga ramai, mungkin juga tidak hanya berjalan saja, tetapi juga ada orang yang bercakap-cakap ataupun juga ada orang yang melakukan aktivitas sehingga suaranya itu juga akan sangat bising. Lalu yang kedua soal keterbatasan, di mana orang yang punya keterbatasan, kalau seperti Bartimeus ini adalah orang yang buta, mestinya kalau dia tidak mau menerima dirinya tentu juga akan menyesali, juga akan selalu mengeluh. Intinya perlu dikasihani, lalu meminta-minta. Lalu juga bagaimana supaya caranya dia itu mendapatkan belas kasihan dari orang lain, entah diberi uang, entah diberi makanan. Tetapi di tengah keterbatasan dirinya yang adalah buta tadi, dan juga di tengah kebisingan yang ada, Bartimeus ini masih mendengarkan Yesus
entah suaranya Yesus atau entah orang-orang yang ngobrol tentang Yesus bahwa yang diikuti ini Yesus. Demikian pula yang kerap kali harusnya kita lakukan, bahwa di tengah kesibukan kita karena pekerjaan, karena sekolah, entah karena apapun, juga di tengah keterbatasan kita karena kita berdosa, karena kita punya masalah ini dan itu, hendaknya juga kita tetap mau mendengarkan, kita tetap peka akan suara Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak melewatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Misalkan pada kesempatan ini pula saya yakin Anda juga ada yang masih punya pekerjaan di rumah, mungkin juga punya persoalan secara pribadi, tetapi karena mendengar Yesus maka Anda datang ke tempat ini. Juga tidak hanya kita lakukan ketika misa saja. Setiap hari pun kita perlu mendengarkan suara Yesus, di mana kita diundang untuk datang dan berjumpa melalui doa-doa yang bisa kita lakukan. Tetaplah mendengarkan suara Tuhan di tengah keterbatasan kita, di tengah kesibukan kita, karena dengan mendengar itu maka akan mengubah hidup kita, sama seperti yang dialami oleh Bartimius. Lalu pesan yang kedua adalah ketika Bartimius ini mau datang kepada Yesus, ada orang yang mencegahnya, ada orang yang mengatakan atau menyuruhnya diam. Jadi meskipun cacat secara fisik, tetapi Bartimius ini tidak cacat secara keyakinan. Maka kita pun pesannya adalah jangan sampai kita cacat keyakinan kita kepada Tuhan. Hendaklah kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, lalu itu dihalang-halangi, itu dicibir, itu dimaki, dirasani, digosipkan, jangan pernah berhenti, jangan pernah mutung, jangan pernah marah. Seandainya ketika dikatakan bahwa dia disuruh diam, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang menegur Bartimius ini supaya diam, tetapi dikatakan banyak orang menegurnya supaya diam. Seandainya Bartimius ini lalu diam, ya sudah berhenti, dia akan kembali menjadi orang buta yang mengemis di pinggir jalan. Kita pun juga diajak untuk jangan sampai cacat keyakinan kita. Datanglah kepada Tuhan, karena itulah yang akan membuat kita itu berubah menjadi lebih baik lagi kehidupan kita. Kita mengenal Allah. Jangan sampai ketika kita berbuat baik lalu ada yang mengatakan ini, mengatakan itu, lalu berhenti. Mungkin kita punya keterbatasan, iya. Kita punya kelemahan, iya. Kita punya dosa, pasti. Sama seperti Bartimius ini juga, dia meyakini, saya yakin kalau dia buta, dia cacat. Lalu disitulah tadi pandangan orang pada waktu itu, pembalasan itu tadi. Harusnya orang ini jangan di sini karena akan mengganggu pemandangan. Makanya dia disuruh diam, seperti tidak punya hak untuk berbicara. Lalu banyak orang yang menegurnya supaya diam, supaya jangan membuat kegaduhan, karena tadi dia dianggap sebagai orang yang dipinggirkan, orang yang dihukum oleh Allah. Maka kita pun juga kadang dipandang sebelah mata oleh orang lain, tetapi jangan sampai hal itu mengganggu kita untuk berbuat baik, menghalang-halangi kita untuk berbuat baik. Meskipun kita berdosa, kita punya kelemahan dalam berbuat baik, kita kurang ini dan itu di dalam melakukan kebenaran dan kebaikan. Setiap orang pasti punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga karena ketidaksempurnaan ini, kita tetap mau yakin kepada Tuhan, kita tetap mau berbuat baik. Disitulah tindakan penyempurnaan diri kita.
Kalau orang sempurna berbuat baik itu sudah biasa. Tetapi orang yang kurang sempurna, orang yang dosa, orang yang punya banyak kelemahan tetapi mau berbuat baik, itu yang menjadikan kita luar biasa. Itulah yang menyempurnakan kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cacat secara keyakinan kepada Tuhan. Lalu pesan yang ketiga yang ingin disampaikan adalah jangan takut untuk meminta kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Yesus kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu. Sebenarnya Yesus itu tahu apa yang diminta, apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus, tetapi Bartimeus juga mau mengatakan, Rabuni, aku ingin melihat. Kadang kita juga, Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu kok apa yang kita perlukan, tetapi kita juga perlu meminta kepada Tuhan. Jangan takut untuk meminta. Tentu ketika meminta, sebelum meminta, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan. Moro-moro minta, nah minta kepada siapa? Datanglah kepada Tuhan melalui doa, melalui perjumpaan dengan Tuhan, melalui perayaan Ekaristi, melalui doa lingkungan, melalui doa pribadi, mintalah kepada Tuhan. Tentu ketika kita ini menyadari orang yang berdosa, maka yang perlu kita mintakan adalah kita mohon pengampunan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga bisa meminta hal-hal yang lain. Kiranya ketika kita meminta seperti pesan yang pertama dan kedua tadi, yang pertama datang kepada Yesus, mau mendengar kehadiran Yesus dalam hidup kita melalui doa, melalui mati raga. Lalu yang kedua tadi, dengan keyakinan yang teguh, dengan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau menerima kita. Lalu yang ketiga, mintalah apa yang dibutuhkan. Maka dengan demikian kita memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi, hal baik yang lebih banyak lagi. Sehingga sama ketika kita didengarkan, ketika doa-doa kita dikabulkan, ketika kita merasa bahwa kita dikasihi, kita merasa bahwa hidup kita didampingi oleh Allah, maka kita pun juga perlu untuk menyertai Yesus di dalam perjalanannya. Artinya bahwa Yesus yang mana? Nah, kalau Yesus dulu kan kelihatan, sekarang tidak kelihatan. Misi Yesus itu terus berjalan sampai saat ini. Mari kita menyertai misi Yesus ini, mewartakan kebaikan dan cinta kasih kepada semua orang. Maka ketika kita diampuni, ketika kita dikasihi, ketika kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, maka juga lakukanlah kasih, lakukanlah hal yang baik di dalam hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.